Samudra Pasifik naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Jika kami mengucapkan salam, hadirin dimohon menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Wah, sepertinya kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar semuanya? Ini cantik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Hati 1 Modern Lugu 3 tempat asli SPG yang sama-sama kita hormati yang Mukarram Al-Ustaz Febri Ramadhani Sarjana Agama yang alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Tata Usaha Ustaz Ahmad yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Modern Lugu 3 yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pengawasan dan Monitoris Agro Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Modern Lugu 3 dan seluruh peserta pengusaha serta seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Modern Lugu 5. Pembukaan munawasah Hafiz Iman kelima Umat Hafiz Al-Ulum Madrasah Aliyah Negeri 1 Modern Lugu 3 Jumat 4 Maret 2020 1 Sya'ban 1443 Hijriah. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tadi yang tim sana itu terekam lah yang maju pertama. Aku lupa terkejut. Oh iya, tak. Posisi.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Dan Dewan Guru beserta siswa Muslimat 1 Model Iqbal kelas 10 dan 12. Adapun acara pagi hari ini وكل شيء فصلناه تفصيلا. dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. صدق الله Sekaligus penyampaian dari Ketua العظيم. Panitia yang Ustaz Zayuni dan juga penyampaian tausiah Assalamualaikum dalam acara warahmatullahi juga wabarakatuh. sekaligus dilaksanakannya pemberian. Baiklah, adapun laporan Ketua Panitia Munakosah Hafiz Quran kelima Rumah Tafiz Al-Ulum Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Lubuk Linggau yang akan disampaikan oleh Ustazah Yeni Agustina, Sarjana Agama. Kepada Ustazah Yeni kami persilakan. Practical, right? Jangan ngebut di sekolah.
Tayyib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Kita sudah bisa berkumpul di lapangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan salawat yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Mojokerto beliau, yang sama-sama kita hormati Bapak Usaha beserta staf, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia yang sudah hadir pada hari ini, dan juga yang kami banggakan panitia munafasan dan peserta munafasan Rumah Hafiz Al-Qulub Madrasah Alia Negeri 1 Lubuk Linggau. Saya sapa sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya di Jumat pagi ini. Baik. Pada kesempatan ini Rumah Hafiz Al-Qulub Madrasah Alia Negeri 1 Lubuk Linggau menyelenggarakan pembukaan munafasah tahfiz Quran yang kelima di tahun 2022. Mohon izin Kepala Madrasah untuk menyampaikan laporan bahwa tahfiz Quran ini merupakan salah satu program di Madrasah Alia yang terdiri dari kelas reguler dan kelas khusus. Dan kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan di setiap pagi karena sudah dimasukkan ke dalam sekolah. Dan setelah rutin ini dibimbing oleh Bapak Ibu Guru AI maupun Bapak Ibu Guru BK dan Wali kelas. Jadi sudah menjadi rutinitas bagi kita untuk melaksanakan pengawalan di setiap sekolah. Alhamdulillah berkat dukungan semua kegiatan ini bisa berjalan. Adapun tujuan diselenggarakannya munafasah ini adalah yang pertama mengakomodir hafalan siswa, yang kedua mengetahui kualitas hafalan siswa. Jadi setelah disetorkan di setiap satu pagi dengan hafalan siswa, akan kita lihat kualitas hafalannya melalui ujian munafasah. Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan bagi yang lulus munafasah. Setelah teruji kualitasnya, maka akan diberikan penghargaan. Adapun peserta munafasah Rumah Hafiz Al-Qulub di tahun 2022 ini berjumlah 73 peserta yang mendaftar secara online, yang terdiri dari 1 juz sampai 5 juz ada 65 peserta, kemudian setengah juz ada 8 peserta. Alhamdulillah dari segi kualitas kepala madrasah di tahun ini banyak yang mendaftar sekaligus 3 juz, 4 juz dan 5 juz. Biasanya hanya 1 juz. Kita jadi dari segi kualitas ini ada peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang kalau dari segi kuantitasnya, dari segi jumlahnya memang menurun, ya, hanya 67. Jadi dari segi kualitasnya
Dan insya Allah pelaksanaan ujian ini dilakukan secara tatap muka pada hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 7.30 sampai selesai di ruang musola dan ruang kelas. Untuk itu para peserta berjanji tetap pada waktunya sesuai jadwal menggunakan seragam sekolah dan mematuhi prokes dan melepas tangkis Quran ini akan diujikan oleh penguji yang dikoordinasikan oleh Ustaz Haji Muhammad Said MA kepada pembina Al-Hafiz. Kemudian ada kriteria penilaian dari ujian tahfiz secara garis besar adalah tajwid, tahfiz, dan qasam. Coba Ustazah ingin menyapa dulu yang ikut peserta yang jadinya. Oh ya, berdiri dulu, berdiri yang ikut peserta qasam. Silakan. Ya, jadi Ustazah di sana mana pesertanya? Oke. Ayo semuanya berdiri ya. Ayo qasam. Yang ikut qasam. Ini 3 peserta dari mana? Untuk apa tadi? Silakan duduk kembali. Untuk apa tadi? Kamelok serta kosong. Penilaiannya kriteria penilaian ujian tahfiznya secara garis besar adalah tajwid, tahfiznya, dan masalah. Jadi kita tahu tahfiznya Melok ujian. Mau nak kosong. kalau tajwid tentu bacaan dan Gagal fokus. fasohah asehnya, penyebutan makhluk hurufnya dan lain-lain. Nah, untuk setiap peserta itu akan diujikan dengan 5 soal. 5 soal meneruskan soal dari penguji. Jadi penguji menyebutkan dulu akalnya, ya, dari mana mulainya, lalu kalian meneruskan hingga kalau sudah bilang stop, baru selesai beralih ke soal berikutnya. Memang sulit-sulit gampang, tapi inilah namanya ujian ya. Tentu ada yang lulus dan tentu ada yang tidak lulus ya. Jadi bagi yang lulus, insya Allah akan diberikan sertifikat sebagai tanda kalau kalian lulus ujian. Kemudian bagi siswa yang lulus jus akan diberikan surat keterangan. Ini adalah tandanya bahwa kalian baik. Bisa saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan dalam menghafal yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Yang pertama, menghafal sebagai keluarga Allah yang ada di dunia. Dalam sebutan hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata, siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda Rasul menjawab, yaitu ahli Quran, orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan menghafalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa. Hadis riwayat. Yang kedua, kelak di dalam surga akan diberikan derajat yang lebih tinggi. Di dalam sebuah hadis disebutkan, bacalah dan naiklah serta tampilkan sebagaimana engkau menampilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang ketiga, para orang tua dari sang penghafal Al-Quran juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT.
Kemuliaan tersebut merupakan diberikan mahkota yang berupa cahaya bagi para orang tua sang penghafal Al-Quran. Kemudian para orang tua tersebut juga akan mendapatkan jumlah kemuliaan karena telah melahirkan dan membesarkan anak-anak yang soleh dan soleh. Lalu dari Usman bin Affan dari Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Talmud. Mudah-mudahan motivasi ini bisa mengangkat kita semua ke derajat yang lebih baik lagi. Kemudian memberikan semangat bagi yang lainnya juga, siswa kelas 10, kelas 11 termotivasi juga untuk di dalam menghafalkan Al-Quran, istiqomah menggunakan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, sehingga menunjukkan generasi cinta Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu wali kepala madrasah, dewan guru, yang kami banggakan anak-anak sekalian, bersama satu model Islam kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 10 dan 12 hari ini berkesempatan hadir. Dan yang paling kami muliakan anak-anak sekalian 73 siswa peserta proposal tahun 2022. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah hari ini kita bisa berkumpul lagi di lapangan ini dan menunjukkan kita. Hari ini adalah hari pembukaan proposal angkatan yang kelima tahun 2012 tahun 2022. Salam dan salam semoga satu serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian yang kemarin duduk di kafe sambil kakinya di atas kursi, sambil tangannya megang rokok, ya mungkin hari ini hadir dapat Anda bayangkan anak-anak sekalian, apa yang Anda lakukan itu kalau Allah pasti lihat. Allah pasti lihat, kamu tidak bisa hadap Allah, tapi Allah pasti lihat perbuatan kamu. Dapat taslim di sekolahan itu secara normal pasti tidak lihat perbuatan kamu. Oh, bapak kan di sekolahan, Ibu Anissa kan di sekolahan. Kok bisa tahu? Satunya ngengket di atas kursi, satunya pegang rokok. Mungkin hari ini hadir anak-anak. Kata Jokowi, ingat, ya kata Pak Jokowi, camkan, ingat, akan saya kejar. Itu kata Pak Jokowi, Pak Asril ya. Dan pidato Pak Jokowi kalau dia marah, akan saya kejar. Jadi yang kemarin merokok di kafe, kakinya naik meja, ngadap tulisan minta maaf sebelum dipanggil.
Nah ini Bu Anissa tidak kelihatan, tapi Bu Anissa tahu. Pak Taslim tidak lihat, tapi Pak Taslim bisa tahu. Bukan Pak Taslim Tuhan, ya. Tetapi ketika Allah ingin memberikan petunjuknya kepada umat manusia, itu hal yang paling kecil. Anda lihat rudal dari Rusia ke Ukraina ya. Lihat anakku sekalian, lihat enggak? Lihat enggak? Lihat di atas langit kita ini kelihatan enggak? Tidak akan kelihatan. Tapi bukalah TV, buka Android Anda akan lihat rudal-rudal Rusia itu terbang di atas langit menuju ke Ukraina. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa membantu jika kita bisa lihat? Apa? Teknologi. Ya, teknologi. Jadi yang kemarin itu ketahuan merokok dulu di kafe itu Allah lihatkan dengan cara teknologi. Di masa itu seperti itu lah, jangan aneh ya. Jadi kadang tiba-tiba datang sendiri SMS masuk, lihat anaknya. Kadang dapat laporan sendiri, ini anaknya seperti apa. Jadi mohonlah anak-anakku sekalian, janji Anda di poin yang ke-8 setiap Senin disampaikan, menjaga nama baik MAN 1, menjaga nama baik Kuat, coba yang putri. Apa janjinya yang ke-8? Yang putra. Apa poin yang ke-8? Masih kurang. Apa yang ke-8? Masih sumbang. Apa yang ke-8? Di kuping Pak masih sumbang karena sering melanggar janji. Sering melanggar janji, menjaga nama baik tapi di kafe nongkrong pakai baju batik warna hijau gitu ya, rokok, kakinya di atas meja, ngengkeh. Terus ibu-ibu ngomong, nah itu masa anak manca itu berarti apa? Kamu tidak bisa menjaga baik MAN 1 model kulit beristighfar. Ya, anak-anakku sekalian, itu satu orang. Bayangkan, satu orang, 2 orang melakukan kesalahan, yang buruknya berapa orang? Sesekolahan ini. Anak MAN 1. Masa anak MAN 1 jadi? Oke, jadi yang merasa melakukan itu segera bertobat, minta maaf. Kamu sanggup salam dengan seluruh siswa ini? Minta maaf karena kamu apa? Kamu sudah merusak citra MAN 1 di tempat umum, harus minta maaf dengan seluruhnya. Sanggup tidak? Tidak akan sanggup. Oleh karena itu ada Bu Anis sebagai perwakilan dari siswa MAN 1 pada Lubulingga, minta maaf ya sebelum kayak Pak Taslim berbicara gitu kan. Lebih baik pindah gitu kalau misalnya memang tidak bisa menjaga baik nama baik MAN 1. Please, banyak sekolah yang lain, banyak juga yang ke sini. Ya, baik. Itu pembukaan. Jadi ingatkan kembali ya anak-anakku sekalian, yang putri, yang putra, bahwa Allah akan selalu melihat perbuatan sadari. Mau Taslim bisa nengok, apalagi Allah gitu kan. Wanita bisa dapat informasi, apalagi Allah. Anak-anakku sekalian, ini ujian yang kelima, ujian munafasah yang kelima. Yang kelima ujian ini. Yang kelima. Yang kelima ya. Bapak ini 2017 di MAN 1 ini tahun yang kelima. Berarti selama Bapak ya ujian ini. Saya tidak pernah hitung karena Ibu ini melaporkan, jadi saya hitung-hitung. Alhamdulillah program ini bisa kita laksanakan secara baik dengan melakukan perbaikan-perbaikan.
mulai dulu secara mandiri, kemudian kita plot dalam sebuah jadwal, dan sekarang di awal tahun pelajaran 2021-2022 itu kita coba masukkan ke dalam nilai rapor, walaupun belum include untuk mempengaruhi peringkat kelas, karena memang belum dimasukkan dalam kurikulum dokumen 3 KTSP masa 2023. Mungkin 2 tahun pelajaran 2022-2023 itu bisa kita usulkan untuk dimasukkan sehingga bisa dihitung. Untuk yang 73 orang itu, Rasulullah pernah bersabda bahwa apabila dalam diri kita itu tidak ada sedikit pun bacaan Al-Quran, maka ibarat bangunan, ibarat rumah yang rusak. Ya, anak-anak sekalian mungkin sibuk memperbaiki kamarnya gitu ya, ngecat warna-warni kamarnya, menghiasi. Yang laki-laki juga mungkin gambar pemain sepak bola, pemain futsal, pemain basket, sibuk menata kamarnya, tapi lupa membaca Al-Quran, tapi lupa memperbaiki bacaan Al-Qurannya, tapi lupa belajar Al-Quran. Itu ibarat bangunan yang rusak. Coba rasakan. Mungkin yang kelompok itu tidak pernah baca Al-Quran kali ini, itu bangunan rusak. Bangunan rusak jalan-jalan. Kaki ngekeng di atas tempat umum itu bangunan rusak itu. Kapan kalian itu rutin bacanya? Minimal seminggu sekali ketika mau setor. Berarti ada bacaan. Ini hati-hatinya, ada yang tidak pernah nyetor. Ya. Ada yang tidak pernah nyetor. Ya kalau bangunan sudah rusak payah. Ada yang tidak pernah nyetor, kejar-kejar. Padahal mungkin tidak pernah nyetor itu pertama tidak hafal, kemudian bacaannya tidak lancar. Padahal orang yang menghafal itu nanti akan bersama malaikat. Orang yang menghafal tapi terbata-bata dapat 2 pahala. Ya, menghafal tapi terbata-bata, setorannya dengan ustazahnya terbata-bata. Ada tidak ustazahnya marah-marah? Ada tidak guru kamu ini marah-marah ketika kamu nyetornya terbata-bata? Ada? Yang laki-laki ada? Guru-guru kamu ini ketika nyetor kamu terbata-bata, gurunya marah? Ada? Kalau ada kamu? Karena guru kamu ini sadar bahwa yang terbata-bata itu pahalanya 2. Jadi tidak ada alasan ketika kamu itu tidak hafal terus terbata-bata tidak menyetor. Kan boleh menyetor 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tidak ada yang guru kamu yang marah. 1 ayat tuh, jangan masukkan diri langsung 1 juz. Hari ini setoran ustazah 1 juz. Ya kalau juz melon di luar itu jangankan 1 juz ya, mungkin 5 juz bisa kamu lahap. Juz melon, juz mangga, juz jagung. Bertahap. 1 ayat 1. Ya, jadi alhamdulillah setiap minggu sudah setoran, berarti minimal 2 hari, 3 hari sebelumnya sudah Al-Quran. Kalau berasrama mungkin para penghafal Qurannya akan lebih banyak lagi di masa model kuliah. Oleh karena itu mohon doa dan sekalian, cita-cita seluruh bapak ibu guru ini bisa terwujud, walaupun mungkin bukan pada zaman anak-anak sekalian. Seperti sekarang kan alumni datang, ya Allah Pak, lah bangunnya itu karena doa kakak aja dulu. Kamu jangan sokong dulu. Mereka mendoakan, kamu menik. Makanya bergantian kamu mendoakan, mudah-mudahan nanti adiknya yang menikmati. Ya.
Kemudian anak-anak sekalian, kemarin Bapak ditelepon oleh seseorang pemilik Yayasan Beasiswa Pendidikan Internasional. Ya, udah tahu beberapa bulan kemarin saya naikkan rekomendasi anak-anak yang mau mencari beasiswa ke luar negeri. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Bapak kenapa Bapak naikkan Bapak ada baca namanya? Mana? Berdiri. Ayo berdiri yang laki-laki. Mana? Ayo. Nggak ada palennya. Yang putri? Yang putri? Nggak ada. Perasaan Bapak ada sekitar 5. Naik. Berdiri. Ya, tekan. Oh, palen. Berdiri sini palen. Dia mau berdiri dekat Pak Taslim tuh pengen ukur tuh. Ya. Cuma 2 inilah ya. Masalah Bapak banyak dekatnya itu. Cuma 2 palen, cuma berdua. Ada lagi? Anak-anakku sekalian, dalam hidup ini kan tidak ada yang kebetulan, tapi dalam hidup ini memang sudah Allah rancang. Ya, beberapa bulan yang lalu Bapak tekan beberapa rekomendasi anak-anak yang pengen kuliah ke luar negeri. Ini baru tahun ini loh, ada yang mengajukan itu, dan Bapak belum begitu nggak, kamu mau mengajukan beasiswa? Iya. Kalau Pak tekan rekomendasinya, Bapak langsung tekan. Tidak Bapak pikir-pikir panjang. Ya, tetapi kemarin 2 hari yang lalu ada orang WA terus kenalkan diri, namanya Mr. Tam. Dia punya Yayasan Beasiswa Pendidikan Internasional. Sudah berapa tahun mengirimkan putra-putra terbaik untuk belajar di negeri Cina. Dan kemarin saya cari informasi orang-orang yang sudah tahu dan sudah pernah ke situ dan sudah pernah dikirim oleh yayasan itu. Dan saya dapatkan, ya, sekilas disampaikan oleh orang yang pelaku. Jangan bertanya dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, pernah ke Cina tidak, tapi Cak paling tahu dengan Cina misalkan. Ya, Hai Bahayo ke Cina tuh, dia belum pernah ke situ. Tapi bertanya dengan orang yang sudah pernah ke situ. Minimal orang yang punya hubungan dengan seseorang yang pernah ke situ. Ada salah satu kepala madrasah yang ada di Sumatera Selatan ini, Kepala Mansatul Ahad itu, anaknya itu ikut beasiswa itu kuliah di sekarang kerja di, sudah tamat, sekarang kerja di perusahaan nikel di Sulawesi. Ikut program beasiswa itu. Saya tanya sekilas bagaimana aktivitas, karena kan kita madrasah. Kalau di situ pertama asramanya seperti hotel. Kalau sholat disediakan waktu, bahkan diingatkan. Pernah anaknya tidak pulang karena lebaran, itu anaknya dijemput dengan bis untuk diantarkan ke tempat sholat Idul Fitri. Dan disampaikan ya di situ banyak juga Muslim. Ini sekilas cerita orang yang anaknya sudah ke situ dan anaknya sekarang sudah tamat, sudah kerja di Sulawesi di perusahaan itu. Nah, insya Allah tanggal 10 beliau akan datang ke Man 1 model Lubulingga. Tepuk tangan dulu. Beliau belum pernah hadir di Lubulingga, tetapi disampaikan saya ingin hadir pertama kali di Man 1 Pak. Kenapa? Karena beliau sudah banyak kerjasama dengan madrasah-madrasah yang ada di Sumsel ini, dan menurutnya dia nyaman bekerjasama dengan madrasah-madrasah. Salah satu anak kasih
di kantor itu, anaknya juga kuliah di sini. Nah mudah-mudahan ini si Valen ya, ibu siapa itu? Vita dan bisa gitar. Ya karena saya ini kan naked baik, tidak pacu lagi. Pokok karena niatnya bagus. Kalau niat yang bagus itu jangan ditunda-tunda ya. Jadi kalau niatnya mau nikah jangan ditunda-tunda. Bagus itu. Tapi kalau sekarang kan belum ada niat itu karena masih kecil kan. Ya. Yang laki-laki kalau sudah punya niat, lanjutkan. Kalau memang perlu teken batasnya, teken. Nah ini luar biasa kawan kamu dua ini. Dapat informasinya itu bukan dari sekolahan, ya bukan dari Pak Taslim, bukan dari guru, tapi dapat informasinya itu dari kawan-kawan. Ya, dari kawan-kawannya. Makanya besok Valen itu Mr. Tang akan ngecek kira-kira kamu itu daftar jalur yang mana. Nanti bisa dilihat oleh beliau. Jalur mana yang kamu ikuti itu. Kamu dapat informasi dari mana? Karena menurutnya kalau tidak ada surat resmi itu takutnya nanti ada apa-apa. Makanya alhamdulillah Allah kirimkan beliau ke sini ya mungkin untuk menyampaikan, minimal memotivasi. Ya minimal kita tahu, oh ternyata banyak siswa itu ya yang bisa belajar di luar negeri dengan jalur beasiswa. Ini jalur beasiswa ya. Silakan dulu Valen, silakan kembali ke tempat. Kata Ibu Anissa ada alumni Bu Nisa ya? Ada Bu Nisa? Silmi kan? Silmi? Saya tidak ngecek Pak, saya teken-teken Pak ya. Bahaya juga itu Pak Ustaz Febri. Teken ternyata Ustaz Febri mau menikah kan? Bahaya. Amin. Doakan Ustaz Febri cepat kan? 600 orang ini mendoakan Ustaz Febri ya. Nah kata Pak Mansur dapat dong linggamu loh. Nah tidak serius ini amin ya, kurang kencang. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas waktunya hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Munakosah tahfiz Quran Rumah Tahfiz Al-Ulum tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Lubuk Linggau Bapak Taslim SPD MSI. Yang sama-sama kita hormati Kepala Urusan Tata Usaha Man 1 Model Lubuk Linggau Ibu Vivi Anitawanti SEMM. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Majelis Guru, staf dan pegawai di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Lubuk Linggau, serta
yang menjadi harapan kami semua, harapan orang tua Ananda semua, harapan bangsa ini, dan terlebih harapan agama di masa depan adalah anak-anak kami, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Lubuk Linggau, yang insya Allah harapan itu tidak akan mengecewakan. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kokohkan iman yang ada di dalam jiwa, sehingga itu mengantarkan kita hadir ke halaman madrasah ini untuk memenuhi di antara kewajiban kita, bahwasanya Rasul mengatakan menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kalau bukan perkara iman, maka mustahil kita sampai di sekolah ini. Mungkin ada niat yang salah datang ke sekolah karena mengharapkan datang uang jajan hari ini. Karena kalau nggak sekolah nggak dikasih uang jajan, maka perbarui niat datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, menunaikan kewajiban, dan inilah nikmat terbesar, nikmat iman yang layak kita syukuri. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita doakan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu, majelis guru dan anak-anak kami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Ustazah Yeni untuk menyampaikan motivasi Al-Quran pada pagi hari ini. Ustazah Yeni sudah menyampaikan kepada kita bagaimana keutamaan bagi seorang sahibil Quran, seorang yang dekat dengan Al-Quran, baik itu menghafal, mempelajari, atau hanya sekedar membaca. Keutamaan-keutamaannya dijanjikan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada pagi hari ini tadi juga kepala madrasah kita Bapak Taslim menyampaikan sebuah berita bahwa ada di antara ananda sekalian yang tidak menjaga nama baik madrasah di luar. Sebelum kita masuk kepada motivasi Al-Quran, saya tidak ingin menyampaikan tentang hukum merokok. Biarlah para ulama yang menyelesaikan itu. Tapi saya ingin menyampaikan gambaran tentang rokok itu. Pertama, jika ananda semua ini nanti setelah berkeluarga, punya anak di usia sekolah, lalu dengan santainya merokok di hadapan ananda, bagaimana perasaan ananda? Bayangkan anak 5 tahun di depan ananda berdiri, wah ngerokok, dan itu adalah anak ananda sendiri. Satu. Yang kedua, rokok itu identik dengan sesuatu yang buruk. Identik dengan sesuatu yang buruk. Bagi yang perokok, ada tidak yang pernah bawa nasi, kalau nak missing itu bawa nasi, ngambil nasi, bawa ke toilet makan sambil missing? Ada tak? Tapi bagi perokok, nggak bawa rokok ke WC itu seperti ada yang kurang. Nah, berarti rokok identik dengan sesuatu yang buruk. Minuman keras atau miras yang haram jelas-jelas disebut di dalam Al-Quran, itu hanya memiliki 700 zat beracun. Rokok ada 2400 zat beracun. Terakhir, rokok itu tasyabbuh dengan setan. Rokok itu tasyabbuh dengan setan, menyerupai setan. Hadis Nabi mengatakan, setan setiap perjalanannya di tangannya ada api yang selalu menyala. Tak ubahnya seorang perokok yang di tangannya selalu menyala api. Nah, kalau masalah hukum jangan tanya saya bukan ulama, hanya memberikan gambaran. Silakan dipertimbangkan lagi untuk melanjutkan rokok. Baik, ananda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan juga yang merokok insya Allah akan segera berhenti merokok. Amin. Pada pagi hari ini, adapun motivasi yang akan kita ambil dari Al-Quran, dari 6.236 ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita akan mengambil satu kata saja, yaitu al-insan. Apa arti al-insan? Manusia. Al-insan, akar katanya ada 3. Yang pertama anasa, yang kedua annasa, yang ketiga nasia. Ya. Anasa, annasa, nasia. Di antara yang 3 ini, kata nasia berarti pelupa. Artinya, manusia kalau tidak memiliki sifat lupa berarti bukan manusia. Yang gak manusia juga adalah yang selalu lupa. Nah. Oke, kita ulangi. Manusia yang tidak memiliki sifat lupa bukan manusia, tetapi yang selalu lupa juga bukan manusia. Kenapa ini yang kita ambil? Karena guru-guru kita yang ada di depan ini sering kewalahan. Pas ngumpul tugas, alasannya apa, Pak? Lupa. Nah, lupa itu yang berkepanjangan tidak ada obatnya kecuali kematian. Lupa yang berkepanjangan tidak ada obatnya kecuali kematian. Contoh, ada atlet renang. Coba nyebur ke dalam kolam, lupa lagi untuk muncul ke permukaan. Oke, yang saya yakin kita semua mengalami, bawa kendaraan, pas turun, ya turunan itu lupa ngerem. Nah, apa obatnya? Kematian. Maka jangan biasakan sifat lupa. Kadang tidak lupa itu, Pak, hanya untuk menutupi kesalahan, ngomongnya lupa. Anak-anak sekalian, nanti di akhirat, akhir kita di mana? Surga neraka? Yakin masuk surga? Yakin. Alhamdulillah. Yang nggak yakin masuk surga, nah, ubah niatnya hari ini, yakin masuk surga. Terlepas nanti dihitung dulu di neraka itu urusan lain. Nah, yakin dulu masuk surga. Yakin masuk surga? Tapi ingat nak, walaupun nanti masuk surga, nanti kita disiksa di neraka hanya 1 hari. Karena Bapak dengar ada anak-anak yang kelas 12 itu ketika Bapak lewat ngomongnya, alah masuk, paling nanti kita kan masuk surga juga. Tapi kalau sehari 2 hari di neraka tak apalah gitu kan. Oke, Nabi pesan seperti ini. Azab yang paling ringan, ingat ya, azab yang paling ringan di neraka itu sendal atau alas kaki yang dipakai oleh penghuni neraka ketika dipakai mendidih isi kepalanya. Paling ringan, sendal dipakai, lalu setelah dipakai mendidih isi kepala, itu azab yang paling ringan. Maka timbang-timbang lagi untuk transit nanti di neraka. Nah, anak-anak sekalian, karena pada hari itu lupa itu tidak lagi diterima alasannya. Kata Allah dalam surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pada hari nanti kita dihitung, kita akan menghadap kepada Allah. Orang-orang mujrim. Mujrim itu apa? Mujrim itu orang yang galak lupa. Bahasa lainnya itu pendosa. Kenapa orang banyak berbuat dosa? Karena lupa. Orang-orang mujrim atau orang-orang pendosa yang diantaranya orang yang sering lupa itu akan datang menghadap Allah dalam keadaan tertunduk malu, sambil berkata apa? Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, telah kami lihat hari ini apa yang akan kami terima dari perbuatan kami di dunia. Wasami'na, telah kami dengar hari ini apa yang akan kami terima hasil dari perbuatan kami di dunia.
farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan beramal soleh, inna muqinun, sekarang kami baru yakin. Tapi nak, penyesalan di hari itu tidak seperti penyesalan kalian ketika akan menerima nomor di waktu menjelang ujian. Kalau kalian menyesal karena nomor ujian kalian ditahan oleh bapak dan ibu guru, itu masih bisa diselesaikan. Kumpulkan tugas atau minimal ada perjanjian dengan guru, setelah ujian tugasnya dikumpul. Tapi hari itu nak, Allah gak dengar lagi alasan kalian, Allah gak dengar lagi alasan kita. Maka dari itu sebelum terlambat, belum sudah waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri. Anak-anakku sekalian, seorang Anna, ya, beliau ini seorang filosof Jerman, murid dari Martin. Beliau mengatakan bahwasanya sifat lupa itu hanya alasan yang dimiliki manusia ketika dia tidak mampu untuk bertarung dalam kehidupan. Lupa adalah alasan yang dijadikan manusia ketika ia tidak mampu bersaing dengan orang lain. Maka ketika hidup di masa yang sekarang, yang semuanya serba persaingan, jika kalian sering lupa, kalian akan selalu tertinggal. Karena lupa inilah, maka para ulama banyak membuat syair. Di antaranya syair yang disampaikan adalah, nanti di akhirat akan datang orang-orang gerombolan para pelupa, lalu mereka menghadap Allah agar diberi toleransi untuk masuk surga, karena lupa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, kalau begitu kenapa kau nggak lupa mati juga? Anak-anakku sekalian, maka dari itu, karena sifat mendasar manusia itu nasia, yang berarti lupa, bukan berarti lupa itu adalah sesuatu yang wajar secara berkepanjangan. Lupa sekali dua kali itu hal yang termaafkan. Tetapi jika lupa di seluruh kegiatan, lupa mengerjakan tugas di seluruh mapel, lupa menaati tata tertib setiap hari, maka itu bukan lagi manusia. Karena Allah mengatakan bahwasanya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh akan kami padati neraka jahanam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka? 1, punya hati. 2, punya telinga. 3, punya mata. Tapi hati, telinga dan mata tidak dipergunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am, mereka yang punya hati, mata dan telinga tapi tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah, ulaika kal an'am, serupa dengan binatang ternak. Belum selesai, balhum adal, bahkan lebih parah dari binatang ternak. Oke. Anak-anakku sekalian, Bapak berasal dari Kabupaten Agam, tetangganya Padang Pariaman. Padang Pariaman itu banyak kebun kelapa. Nah, di sana mengambil kelapa itu menggunakan monyet, ya, menggunakan monyet. Itu hanya perlu diajari 3 bulan sudah tahu mana kelapa yang masak dan mana yang bengkal, mana yang masih muda. 3 tahun nak Ananda di sini, sudah hampir 1 tahun Ananda di sini, maka agar tidak serupa dengan yang dikatakan ayat Al-Quran tadi, pergunakan hati, mata dan telinga untuk menaati aturan-aturan kita. Mudah-mudahan tausiah pendek ini bermanfaat bagi kita semua, terutama tentu bagi pribadi Bapak yang menyampaikan. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan dari Bapak. Jika kebenaran, maka mari sama-sama kita amalkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Ali Sayyidina
Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, qadhu ya wajah syururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghadi, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang lain ada yang lain, kita ambil ya Ahmad ya Habibi. Oh iya ya, salah. Amin wa salamun, assalamu alaika, amin wa salamun, salam alaika, ya aunal gharibi, salam alaika, amin wa salamun, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, ya aunal gharibi, salam
salamun salam alaika jita bil Qur'ani salam alaika jita bil Qur'ani salam alaika Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Busalati ma salam alaika ya Rasulullah. Al-Busalati ma salam alaika ya Habiballah. Al-Busalati ma salam alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang kami hormati, saudara sebangsa setanah air yang kami banggakan. Dakwah diemban hingga terkapar, menunjukkan bukti cinta kepada Rasulullah. Para pemirsa, apa kabar? Apakah masih semangat semuanya? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.